ngadepin PPT, tapi tadi tiba-tiba waktu Pak Jo mulai khotbah Tuhan kasih beberapa ayat. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 5 begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tapi tiba-tiba saya dengar Tuhan berkata seperti ini, nak, hari-hari ini mau enggak? Bukan cuma aku, engkau di sini Tuhan, yang menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Karena kita punya sangat banyak lawan hari-hari ini ya saudara, sakit penyakit, kematian, semuanya. Tapi mau enggak hari-hari ini kita sediakan hidangan di hadapan Tuhan. Sebuah meja perjamuan raja, tiba-tiba saya lihat meja perjamuan raja dan Tuhan bilang, mau enggak kau kasih hidangan? Justru di hadapan para lawanmu yang di sekelilingmu ini loh. Engkau dengar berita kematian setiap hari, engkau dengar berita sakit penyakit. Saya tahu ada beberapa saudara mungkin sebagian besar saya nggak tahu yang minggu ini aja kita udah dengar kabar dari teman kita, dari ayahnya teman kita, saudaranya yang ngalamin banyak hal, entah itu sakit penyakit, masuk rumah sakit, kematian atau apa saudara. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, mau enggak engkau berikan hidangan cinta, hidangan kerja keras, yang mendatangi isoman luar biasa sekali itu hidangan buat raja. Hidangan penyembahan, waktu kita putar gelombangnya setiap minggu ini giliran tentara, ya kita putar setiap hari makanya minggu ini minggu perang. Perang dan penyembahan. Kita sediakan hidangan ucapan syukur di hadapan raja. Hidangan tarian, berapa minggu ini setiap minggu penari harus latihan, ada tarian karena saya percaya ini saat yang tepat sekali untuk menyediakan hidangan tarian. Hari ini juga ada salah satu penari kita yang menyediakan hidangan tarian dan itu membuat iblis sangat sebel dan benci sekali saudara. Bagaimana mungkin Ibu Iin bilang berkali-kali, kita percaya waktu semua resesi kita resepsi, amin saudara. Gimana kita bisa resepsi waktu kita menyediakan hidangan di hadapan raja. Tiba-tiba iblis yang bilang gimana mungkin waktu seluruh dunia aku buat ketakutan dan aku buat kematian, kalian berpesta, itu gimana sih ceritanya? Dan Tuhan berkata, hari-hari ini mau enggak siapkan hidangan itu di hadapan raja. Mari setiap kali engkau datang siapkan hidangan. Engkau pulang besok lagi, sampai besoknya setiap minggu, setiap saat sediakan hidangan di hadapan raja. Setiap kali saudara mau marah, mau capek, Tuhan ini kesempatanku kasih hidangan di hadapan raja. Karena ini saat yang tepat untuk berpesta. Amin saudara. Amin. Mazmur 78 yang kedua ayat 19 sampai 24. Ayatnya cukup panjang. Tapi saya coba bacakan supaya kita mengerti alurnya. Mereka berkata terhadap Allah, mereka di sini bangsa Israel. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Tuhan bisa gemas saudara. Kalau sekarang kita punya istilah-istilah anak-anak muda, gemas gitu ya, kalau lihat Mia gemas. Tapi Tuhan sangat gemas, apinya menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka, lihat apa yang Tuhan buat, Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Karena sebuah ketidakpercayaan bahwa Tuhan bisa menyediakan hidangan,
Atau bahasa kita resepsi di tengah resesi, maka Tuhan sangat gemas dan Tuhan berkati kok. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat setelahnya, setelah itu mana yang sama menghancurkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak nurut waktu Tuhan bilang jangan ambil mananya di hari Sabat. Dan itu menghancurkan mereka sendiri dan ujungnya banyak dari mereka yang mati. Saya berdoa hari-hari ini ketika semua sedang digulung ketakutan dan kepanikan yang luar biasa saudara. Mari sediakan hidangan dan jangan berikan hidangan kekhawatiran di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin dia akan tetap memberkati. Tapi jangan sampai berkat itu yang ujungnya menghancurkan kita. Amin saudara. Yang ketiga, Yesaya 21 ayat 5 sampai 9. Saya mau bacain 4 ayat cukup panjang dulu, gak apa-apa ya saudara. Yesaya 21 ayat 5 sampai 9. Okay. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu, di tempat peninjauan ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Sudah jatuh Babel adalah ayat yang sama yang dikutip di kitab Wahyu. Yang berkata bahwa satu hari dan pasti PPKM tadi pelan-pelan salah, pasti kita menang ya saudara. PPKM dan pasti Babel pasti runtuh. Mau pasukan penggelar karpet merah. Lebih ajaib lagi. Babel sudah pasti runtuh karena sudah tertulis, sudah tercatat. Dan apa yang sudah tercatat tidak mungkin tidak terjadi. Amin. 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 Oke, mantap saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan itu bukain ayat ini, saya kaget waktu Tuhan bilang gini, kamu lihat gak nak? Ayatnya bilang gini, waktu kita sibuk menyajikan hidangan, makan, minum buat raja, hidangan cinta, ucapan syukur, penyembahan, penginjilan dan lain sebagainya. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Tapi ayatnya gak bilang setelah itu mereka berperang. Cara mereka berperang bukan tiba-tiba mereka mengangkat pedang dan pukul-pukul musuh, enggak. Cara berperangnya beda. Dengan mereka menaikkan hidangan itu, maka ditempatkanlah peninjau dan dia melihat seperti ini. Apabila dilihatnya pasukan-pasukan berkuda, keledai, dan pasukan unta. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu tinjau aja, kamu kawal, tetap harus ngawal kok saudara. Tetap harus deklarasi, tetap harus perang, tetap harus dilakukan, ngawal, kita harus ngawal. Tapi kamu tinjau lah, lihat itu pasukan onta, apa yang akan mereka buat. Dan mereka akan buat sesuatu yang membuat Babel runtuh. Gak tahu apa. Tapi saya percaya seperti tadi Bu In bilang, Tuhan itu seperti sengaja membiarkan supaya klimaks saudara. Supaya dia bisa kalau film Power Ranger itu keluar robot yang gedenya itu tiba-tiba ketika udah gak ada lagi, yang ranger kecil-kecil ini udah gak tahu harus ngapain, tiba-tiba mereka keluar, dari antah berantah keluarlah itu semua, dan mereka menaiki robot yang besar itu. Dan itu yang Tuhan sedang buat. Yang terakhir, Yesaya 65 ayat 11 sampai 13. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad,
dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi Dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya inilah saudara, waktu yang lain resesi kita resepsi. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu yaitu musuh-musuh kita akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi mereka akan mendapat malu karena tiba-tiba senjata makan Tuhan. Kita nggak tahu tapi kita bilang sebentar lagi ya saudara. Sebentar lagi, sungguh-sungguh kita akan lihat di tengah yang lain resesi, di tengah kuda hitam dilepaskan kita resepsi. Tetap ada kuda keagungan yang akan terus bergerak sangat kuat dan bergerak dengan elegan seperti tidak ada apa-apa. Karena itu bagian kita, itu destiny kita. Amin. Boleh minta PPT-nya Mas BMN. Oke. Kemarin tiba-tiba Tuhan bilang bernubuatlah. Saudara tadi kita udah perang ya. Tarian dari pagi udah perang, tadi Pak Jo juga udah pimpin kita. Tapi sebentar lagi kita akan sekali lagi, karena ini waktunya, ini saatnya. Berpesta di hadapan para lawan, amin. Kita akan bernubuat, bernubuat itu ternyata bukan cuma mereka yang punya karunia untuk menangkap dari Tuhan secara sangat peka atau tajam saja. Tapi bernubuat untuk semua orang dan ternyata setelah saya pelajari bernubuat adalah kekuatan generasi Joel, generasi Yeskiel dan generasi Yesaya. Nanti di akhir kita akan latihan, bukan latihan sih, kita akan praktek sama-sama ya saudara. Mungkin tadi waktu tarian yang suaranya paling kedengaran yang pegang mic di depan atau yang di depan-depan, yang di belakang kurang kedengaran. Tapi nanti dari yang belakang-belakang harus kedengaran ya saudara. Kalau belum kedengaran kita ulang lagi sampai kedengaran ya saudara. Karena kita akan ciptakan gelombang, amin. Salah ayatnya maaf, Yeskiel harusnya. Yeskiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku bernubuatlah mengenai, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu memerintahkan untuk kita bernubuat. Saya dan semua dari kita yang merasa jadi pasukan terdahsyat di akhir zaman. Begitu ada tulang-tulang kering, begitu ada orang-orang yang kehilangan harapan, begitu ada orang yang merasa kok gak ada jalan keluar, kok Tuhan gak tolong, sepertinya udah doa, deklarasi, kok saya gak lihat banyak perubahan, maka ini saat yang tepat buat kita bernubuat. Next. Bernubuat itu bahasa Ibraninya Naba, saya baru tahu ternyata Nabi itu bahasa Ibrani saudara. Indonesia sama Ibrani tetanggaan, saudaraan, keluarga. Bernubuat bahasa Ibraninya Naba, artinya ada beberapa, tapi saya ambil 4 aja saudara. Yang satu, to pour forth words abundantly, artinya mencurahkan kata-kata yang sangat banyak sampai mulutnya berbusa, istilahnya begitu saudara. Jadi pada saat kita bernubuat, kita harus terus menerus sampai perutmu sakit mungkin, sampai suaramu rada habis mungkin, dan itu bernubuat. Mengeluarkan sangat banyak kata-kata dan nanti kita akan keluarkan sangat banyak. Yang kedua, bernubuat itu juga pada waktu kita menyanyikan penyembahan yang digerakkan oleh Roh Kudus atau pada saat kita bermazmur. Itu bernubuat yang Daud lakukan seringkali kalau di Alkitab ya. Tapi yang ketiga bilang gini, bernubuat itu di bahasa Ibraninya juga, itu dibilang artinya to be mad atau menjadi marah.
Pada saat engkau dan saya bernubuat, ternyata Tuhan suka kalau kita punya kemarahan ilahi dan kita keluarkan itu. Jadi waktu saudara lihat, nanti saudara akan lihat beberapa gambar. Saya berdoa, saya minta saudara semua jangan ada yang diam, mau saudara duduk atau berdiri, saudara tunjuk ke gambarnya ya saudara. Kalau nanti saudara lihat gambarnya, gambar orang sakit, saudara tunjuk. Dan saudara pakai seluruh kemarahan yang saudara punya dengan semua sakit, penyakit, dan kematian. Saudara tunjuk dan saudara bisa bilang, harus sembuh, kematian harus berhenti, sekarang juga. Dan saudara harus bilang sekarang, kata ibu ya, harus sekarang, waktunya harus jelas gitu. Jadi kita harus bilang sekarang. Yang keempat, bernubuat itu spoken, dibicarakan atau unspoken, tidak terkatakan. Ada ayat yang keren next, Mazmur 19 ayat 1-4, saya beberapa kali, Tuhan kasih ayat ini saya kayak bingung gitu, saya baru mulai mengerti waktu saya baca arti bernubuat. Mazmur 19 ayat 1-4. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara, sebuah kekuatan nubuat adalah ketika saudara deklarasi terus menerus setiap hari. Waktu saudara tunjuk terus dengan kemarahan ilahimu, tiba-tiba suara itu kayak jadi gelombang yang tertahan di atas, di awan-awan saudara. Dan itu diserap oleh benda-benda langit, diserap oleh cakrawala, diserap oleh udara. Dan udara, matahari, benda-benda langit tidak ada batasnya. Mereka bisa datang kemanapun, mereka bisa, sinarnya matahari bisa menyinari siapapun dengan matahari yang sama. Dan ketika dia bersinar, dia akan menyerapkan gelombang yang kita kirim saudara. Mungkin suaranya gak terdengar di telinga, tapi di hati, di sel mereka terdengar. Dan tiba-tiba itu dibangkitkan, amin. Next. Bernubuat itu kuasa perkataan, itu senjata akhir zaman. Tuhan tiba-tiba bilang gini, kamu tahu gak waktu aku menciptakan dunia, yang aku lakukan apa? Di awal kejadian, kitab Kejadian pasal 1, yang Tuhan lakukan adalah bernubuat. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Dan lalu Tuhan itu bilang gini, kamu tahu Musa, ketika dia hampir sampai kepada tanah perjanjian, yang akhirnya Tuhan bete dan dia gak boleh masuk tanah perjanjian. Kesalahan dia apa? Ada banyak poin kenapa dia bersalah, tapi salah satunya adalah Tuhan itu memerintahkan dia buat berbicara, benar ya saudara? Bicaralah kepada batu itu. Tapi Musa tidak berbicara, malah memukul tongkatnya. Dan kita itu percaya kita sudah di putaran terakhir, namanya putaran terakhir berarti kita ini akan segera masuk tanah perjanjian. Kita akan segera masuk yang namanya kegenapan, yang namanya lawatan, yang namanya signs and wonders yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Pantekosta ketiga, tapi Tuhan minta bernubuatlah nak. Bicara sama batu itu, bicara sama tembok itu, bicara sama semua yang selama ini menghalangi baik yang kau bisa lihat dengan mata jasmani ataupun tidak. Bicara. Mari bicara saudara, saya berdoa ada yang mungkin flekmatis kayak saya, kadang malas ngomong gitu ya saudara. Tapi hari-hari ini kita harus berbicara. Karena itu senjata terkuat, salah satu senjata terkuat di akhir zaman. Tuhan berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dan untuk Dia mengolah bumi dari kegelapan, menciptakannya menjadi sebuah bumi yang ajaib, Dia berbicara, Dia bernubuat. Kita tahu tadi Pak Jo juga bilang ini matahari hampir terbenam, semua sudah hampir gelap. Dan untuk kita bisa mengebaskan kegelapannya, engkau dan saya harus berbicara, bernubuat, amin. Saya ada sebuah film, boleh
ngerti film. Boleh ditampilin filmnya? Oke, ini sekitar 4 menit filmnya, saudara. Ada 2 eksperimen. Ada nggak filmnya? Oke, sambil nunggu. Saya bacain dulu deh. Oke, saya baca dulu Yoel 2 ayat 28. Kenapa ini salah satu tanda roh Tuhan tercurah generasi Yoel. Yoel 2 ayat 28 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu ayatnya bilang gini, tanda pertama ketika Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia adalah, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan itu tanda pertama ketika Tuhan mencurahkan rohnya. Oke, sudah keluar. Saudara, ini ada sebuah eksperimen, kekuatan gelombang suara. Kadang-kadang kita kalau nggak lihat gambarnya, kita kayak belum bisa ngebayangin ya saudara, bagaimana sih gelombang itu bisa mengalahkan atau bagaimana gelombang itu bisa mengubah banyak hal. Tapi ini ada eksperimen, saudara, ini eksperimennya dengan air yang pertama. Saya mau jelasin dulu apa hubungannya eksperimen dengan air. Saudara akan lihat bagaimana gelombang itu bisa membentuk the shape of water. Bentuk air, aliran air ya saudara. Saudara kalau saudara pelajari atau pernah pelajari, tubuh kita itu 60-70% terdiri dari air. Lalu seluruh isi muka bumi 70% adalah air. Makanya Tuhan harus pisahkan air dengan air untuk menjadi daratan. Nah, saudara akan lihat bagaimana gelombang atau getaran suara itu akan mengubah, membentuk air. Dan setiap kali suara kita dikumandangkan bernubuat, maka itu akan mengubah sangat banyak baik manusia maupun seluruh bumi. Oke, boleh di play? Oke, ini 24 Hz, saudara. Ketika dikasih getaran, airnya bentuknya jadi zigzag seperti itu. Itu nggak ada media sama sekali, itu pure getaran. Oke. Saudara bisa dengar getarannya. Mau lah. Mau. Kalau tarian efek ini keren juga sih. Oke, sekarang 25 Hz. Beda frekuensinya saudara. Oke. Nah sekarang airnya tuh ngalir tapi bentuknya spiral. Di frekuensi 25 Hz. Sekarang 23 Hz, turun dikit. Oke, saudara bisa lihat bedanya? Kalau yang tadi spiralnya itu ke bawah, kalau sekarang spiralnya itu ke atas. Oke, ini eksperimen kedua. Tolong don't try this at home ya anak-anak. Mom, look. Segera lihat dia ngapain. It will never. Mom, I broke it. You did not. Seneng banget. Look it. I did. Herannya mamahnya nggak marah. A glass. I broke a glass, people. Woo. Don't, Cody. Tuh, mamahnya Look nggak it. marah malah I senyum. broke Stop, the stop, glass. stop. I broke the glass with my voice. Isn't that just crazy? Woo. This is day, Oke, I don't know. ini orang I don't kedua know yang what day mencoba. Ini hari ke-14 dia mencoba memecahkan gelas dengan suaranya. Wow, can you hear that ringing after? Oke, setelah 4 jam dan
jam 29 menit, 14 hari, akhirnya pecah ya saudara. Makanya kita perlu berulang-ulang. Ya. Oke, satu lagi. Ini kompetisi. Oke, sekarang terakhir saudara, lihat kekuatan gelombang iman. They're Ini just bad film, dreams, Jamie. mereka itu diserang sama mimpi Still buruk. think there's no such thing as the boogeyman? Dan kira-kira roh kematian dan sakit penyakit dan ketakutan ini modelnya kayak begini nih saudara. Tapi lihat I do begitu anak believe ini you. bilang, I'm just not afraid of you. oke, terima kasih. Oke, terima kasih, lampunya boleh dinyalakan. Saudara ada gambaran? Yes, gambaran bagaimana gelombang merubah sangat banyak. Kalau tadi saudara lihat yang anak pertama waktu dia mau mecahin gelas, dia itu harus keluarkan tenaganya saudara. Gitu ya, saudara. Dia harus tarik nafas dulu karena nggak bisa kalau dia nggak keluarin tenaganya. Jadi nanti kalau saudara bernubuat, deklarasi, keluarin saudara. Kalau perlu ambil napas aja dulu. Di dalam nama Yesus gitu ya misalnya. Loh karena itu yang bisa menghancurkan tembok-tembok musuh. Yang kedua, saudara lihat dia butuh 14 hari, 4 jam 29 menit untuk akhirnya menghancurkan gelasnya. Dan makanya Panglima kita bilang harus berkali-kali, terus-terusan. 49 hari ya, 49 hari di hari ke-50 kita lihat pasukan penggelar karpet merah merayakan kemenangan. Lalu yang ketiga saudara lihat, ketika anak itu bilang ada gelombang ketakutan tadi tuh kalau saudara lihat di alam roh kira-kira gelombang ketakutan mirip kayak gitu saudara. Hitam dan itu terus ngalir dan di film itu roh mimpi buruk di filmnya. Ketika mereka ketakutan karena mimpi buruk itu, ini kan seperti seluruh dunia lagi ada dalam mimpi buruk, benar ya saudara. Ketika anak itu ketakutan, roh itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Tapi waktu anak itu tiba-tiba bilang, aku tahu kamu ada, saya tahu virus ada, saya tahu COVID itu ada kok. Tapi COVID tidak akan bisa mengalahkan saya. Dan tiba-tiba dia angkat tangan ya saudara, nanti saya minta saudara angkat tangan. Dan saudara bayangkan itu sinar keluar dari tanganmu dan menyapu bersih semua gelombang ketakutan, semua gelombang kematian, semua gelombang sakit penyakit seperti lagunya tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi kematian dan kita mau perkatakan ya saudara. Saya mau langsung aja kita, oh ya satu lagi sebelum kita praktek. Boleh slide-nya yang menciptakan gelombang di fast forward. Oke, next. Bernubuat itu menciptakan gelombang saudara. Kalau saudara tahu, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa 95%, saya ulangi, 95% dari 100% hidup manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Dan itu adalah gelombang DNA yang tak terkatakan saudara. Tapi yang terus menerus dikumandangkan sampai itu mempengaruhi hidup banyak orang. Hanya 5% ternyata yang dipengaruhi oleh alam sadar. Jadi diajarin di sekolah dan segala macam itu 5%. Tapi yang paling mengubah adalah di alam bawah sadar mereka, di gelombang. Didikan dari kecil. Nih saya kasih satu ilmu saudara ya. Makanya mungkin kenapa Tuhan itu kadang-kadang minta pendua-pendua itu doa semalam ceria. Kalau mereka semalam suntuk kita semalam ceria. Biasanya mulai doa jam 9 malam sampai pagi. Kenapa? Karena itu waktu-waktu orang menjelang tidur. Kebanyakan orang hampir tertidur. Benar ya saudara? Ketika orang hampir tertidur, maka itu gelombang di otak dia atau di hidup dia, gelombang dari alam sadar ke alam bawah sadar sedang terbuka lebar saudara. Jadi pada saat saudara deklarasi
atau mengirimkan gelombang atau menyembah atau doa di saat-saat itu, banyak orang akan menangkap gelombangnya lebih cepat. Karena itu di waktu-waktu menjelang mereka tidur. Kalau saudara punya anak, saudara bisa praktekin. Sebelum anaknya tidur, udah mau ngantuk-ngantuk, tumpangin tangan. Kan anak kalau gini baru merem kan dia belum deep sleep, belum tidur nyenyak. Masih ada jarak antara dia merem dengan dia tidur nyenyak. Saudara tumpangin tangan dan bilang, kamu cinta Tuhan, kamu punya lapar dan haus akan Tuhan, kamu satu hari akan jadi pemimpin yang besar atau apapun saudara bisa katakan. Dan itu akan mengubah mereka sangat banyak. Next, satu lagi saudara sebelum kita praktek. Oke. Saudara tahu ini gambar apa? Molekul air. Ini bentuk molekul air yang diperkatakan. Yang pojok kanan atas, kalau airnya diperkatakan, terima kasih ya air, sudah jadi minuman buat aku, sudah buat aku bisa mandi, aku punya air bersih. Nah itu molekulnya bentuknya jadi seperti itu saudara, kalau di mikroskop. Kalau banyak didoain saudara, wisdom ya, truth itu kira-kira seperti itu, eternal seperti itu. I love you, lebih cantik lagi saudara, kayak pohon-pohon, daun-daunan, daun kesembuhan. Kalau diperkatakan, kamu bodoh, you fool. Nah saudara lihat yang sebelah sini, sebelah kanan saudara. Gak ada bentuknya saudara, berantakan. Polluted water, kalau saudara lihat yang di bawahnya, ada yang kalau saudara bilang, dasar air gak enak gitu misalnya ya, you make me sick. Itu yang paling kiri bawah. Kira-kira bentuknya kayak gitu, kegelapan seperti itu, benar-benar seperti rongga kegelapan. Lalu dua yang di bawah kanan, itu yang sebelah kiri, air sebelum didoakan, dan air setelah didoakan bentuknya seperti itu saudara. Dan hidup kita akan jadi seperti itu, amin. Karena hidup kita 60-70% air, badan kita, tubuh kita. Karena itu kita akan bernubuat sekali lagi. Karena bernubuat ditambah kekuatan unity jadi sangat ajaib. Dan ayatnya berkata, Paulus berkata, alangkah baiknya jika engkau semua bernubuat katanya.